Pemirsa, pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 hilang kontak sejak Sabtu lalu. Hilang kontak terjadi kurang lebih 2 jam setelah pesawat dengan rute Kuala Lumpur Beijing itu lepas landas pada pukul 00:41 dini hari. Sejumlah spekulasi bermunculan terkait hilangnya pesawat ini, mulai dari isu terorisme hingga adanya ledakan. Dan untuk membahasnya telah hadir di Studio Berita 1 pengamat penerbangan Bapak Gary Sujatman. Pak Gary, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio 1 dan juga telah terhubung lewat ujung telepon dengan Ketua Federasi Pilot Indonesia, Bapak Manotar Napitupulu. Kita ke Pak Manotar terlebih dahulu. Pak Manotar. Iya. Ya, ini sudah mungkin sekitar lebih dari 48 jam ternyata Malaysia Airlines hilang tanpa jejak dan kemudian sampai sekarang tidak ditemukan. Ini kan bergulir sejumlah dugaan ataupun skenario. Menurut Pak Manotar sendiri sebagai pilot, ini kira-kira ada kemungkinan apa saja yang terjadi pada Malaysia Airlines MH370? Ya, jelas kalau kemungkinannya itu kan kejadian yang tiba-tiba kan. Kejadian tiba-tiba ini kita nggak tahu. Halo? Iya, silakan. Ya, apakah pesawatnya itu tiba-tiba, kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih nggak benar ya. Bisa aja karena meledak di atas. Apakah karena langsung diving atau nunjam gitu kan ke bawah, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas ini adalah kejadian yang pilotnya sendiri belum sempat bisa ngapa-ngapain. Itu aja kejadiannya. Sebetulnya pada saat keadaan emergensi seperti itu, seberapa cepat pilot bisa merespon ataupun misalnya jika dalam kondisi berbahaya bisa memberikan sinyal adanya sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang berbahaya? Itu secepat mungkin. Itu per detik barangkali dia itu udah naluri kepilotannya, apalagi beliau ini kaptennya udah 19.000 jam terbang. Itu begitu ada kejadian udah langsung dia tahu mau ngapain itu. Apalagi ini kan nggak sempat dia bicara. Paling tidak dia harus ada kata-kata mayday. Itu menunjukkan bahwa dia dalam keadaan emergency. Frekuensi di pesawat itu ada beberapa. Bisa dia lewat frekuensi yang sedang dipakai pada saat itu di kontrol, ataupun pada saat itu di 121,5 itu namanya emergency frekuensi. Itu bisa ditransmit di situ sebagai blind transmitter, dia kirimin. Dan itu semua orang yang terbang di daerah itu pasti mendengarnya. Oke, dilihat dari rutenya Kuala Lumpur ke Beijing dan rute yang ditempuh oleh Malaysia Airlines MH370 ini merupakan rute normal dan rute kemudian yang memang paling aman untuk dilalui pesawat. Menurut Anda seperti itu? Oh iya, itu aman semua, nggak ada problem apa di situ. Kalaupun di situ ada umpamanya pun ada di situ military exercise, latihan militer umpamanya pun ada, itu pasti akan dihindari nama pilotnya. Itu udah tahu itu. Di posisi berapa, koordinat berapa, udah tahu dia. Tidak akan mungkin dia lewat situ. Di ketinggian 35.000 feet ini Malaysia Airlines hilang kontak tiba-tiba seperti itu. Menurut Anda kira-kira dalam kondisi seperti apa ketika pilot sampai tidak sempat melakukan kontak ataupun mengirimkan sinyal? Dalam kondisi apa gitu? Dalam kondisi kalau memang benar-benar dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain, ini kan nggak bisa ngapa-ngapain ini sekarang nih. Kalau seandainya pun mesinnya, taruhlah mesinnya mati dua-duanya atau flame out, both engine flame out, dia masih bisa gliding. Istilahnya dari sisa-sisa kecepatan yang tadi, dia akan bisa meneruskan. Apakah dia mau mendarat di laut, apakah dia mau cari airport yang terdekat di situ. Tapi masih ada waktu untuk melakukan pendaratan darurat. Oke, Pak Manotar, ini kan yang digunakan oleh Malaysia Airlines adalah Boeing 77200 seperti itu dengan harga yang lebih dari $200. Kemudian kan ada banyak teknologi canggih mulai dari navigasi untuk cuaca dan komunikasi seperti itu. Itu harusnya kejadian hilang kontak tidak terjadi menurut Anda atau bagaimana? Oh iya, kalau menurut saya sih sebagai udah berpengalaman, saya juga nerbangin pesawat yang sama juga canggihnya dengan 777-nya, itu hampir nggak pernah terjadi karena backupnya sangat banyak. Kita punya VHF, very high frequency. Kalau itu rusak dua-duanya, dia bisa pakai high frequency. Kalau itu pun rusak, dia pakai ECARS. Macam-macam komunikasi di dalam pesawat itu. Kalau tiba-tiba semua itu tiba-tiba mati, mungkin aja bisa terjadi tuh semua listrik mati umpamanya. Tapi dia masih kelihatan di radar. Di radarnya yang waktu itu kontrol di Ho Chi Minh kontrol, dia pasti kelihatan. Oke.
Ya, ini kan kemudian bahan bakar yang digunakan juga kemudian terbatas untuk waktu 7 jam. Tapi tadi seperti yang Anda katakan di radar militer memang sempat terbaca dan ada gerakan seperti memutar arah kembali ke Malaysia seperti itu. Dengan bahan bakar yang terbatas seperti ini, Anda sebagai pilot ini kira-kira skenario seperti apa jika kemudian memang arahnya berbalik ke Malaysia? Kira-kira daerah mana yang paling bisa untuk kemudian mungkin mendarat atau seperti itu? Iya, kita kan ini kan masih boleh dibilang kata orang, katanya analisa ini kan. Kalau yang sebetulnya kalau menurut teoritis itu tidak akan mungkin bisa terjadi minimum fuel. Kita kan tahu pilot itu kan standarnya sudah ada. Dia Kuala Lumpur Beijing penerbangan 7 jam sudah dia bawa, pasti dia bawa 7 jam minyak. Kemudian kalau dia tidak masuk, dia ke alternatif. Ke alternatif dia itu nggak tahu di mana. Apakah ke Guangzhou atau apakah ke daerah yang dekat situ, airport situ, dia harus pilih satu. Minyak untuk ke situ pun, fuel untuk ke situ pasti dia bawa. Baik. Dan kemudian kalau dia nggak bisa masuk juga ke situ, amit-amit mungkin ada lagi pesawatnya yang lagi memblok runway landasan, dia masih bawa setengah jam untuk holding. Itu standar internasional, tidak boleh kurang dari situ. Baik, Pak Manotar, kita juga akan berbincang dengan Pak Geri. Menurut tanggapan Anda seperti apa, Pak? Iya. Secara garis besar memang benar. Cuman masih ada kemungkinan lain, yaitu kita lihat dari kasus pesawat yang hilang, pesawat canggih hilang. Itu pernah terjadi di hanya beberapa tahun lalu di Samudra Atlantik. Itu kasus Air France. Air France 2009 ya? Itu sebenarnya di luar, kalau misalnya pesawat itu hilang tanpa kontak, memang kemungkinan yang pertama adalah sesuatu yang sangat sudden, di mana krunya sudah tidak bisa apa-apa, mesti meledak atau critical failure yang katastrofik sekali. Di luar itu justru malah kemungkinan lain itu adalah di sisi ekstrim yang lain, yaitu masalah yang sangat sepele. Karena kalau ada suatu masalah yang sepele, itu biasanya krunya akan troubleshooting dulu. Nah, kalau troubleshooting itu mereka biasanya itu troubleshooting hanya beberapa menit selesai, sudah jalan normal lagi. Tapi kita lihat sudah ada beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir di mana troubleshooting ini krunya bisa dibilang nyangkut di tengah, gitu. Di mana kalau mereka nyangkut di tengah, mereka sangat berisiko untuk menjadi terperangkap dalam troubleshooting tersebut, jadi lupa untuk menerbangkan pesawat. Ini bukan berarti krunya tidak mahir, tapi ini ada memang hanya sisi manusia, sifat manusia. Ini memang kita membicarakan skenario yang terburuk, tapi kita memang berharap yang terbaik ke pesawat kemudian ditemukan dan semua penumpang selamat seperti itu. Tapi kemudian ada skenario bagaimana ketika pesawat ini mungkin mengalami ledakan di atas di 35.000 feet ini, dan kemudian ketika jatuh ke laut ini kan sudah dalam tidak utuh sehingga kemudian kesulitan untuk membaca sinyal-sinyal dari pesawat ini. Bagaimana menurut Anda? Kalau misalnya dia meledak di udara dan pecah, itu seharusnya radar militer itu bisa mendeteksi bahwa pesawat itu pecah. Radar sipil mungkin tidak, karena dia tergantung dengan sinyal yang dipancarkan balik oleh si pesawat. Ya, kalau untuk ke radar militer mestinya dia bisa mendeteksi kalau pesawat tersebut pecah. Nah, ini kita belum dapat kabar atau rumors pun juga belum mengenai itu. Jadi saya rasa kalau meledak itu untuk sementara kita juga belum bisa pastikan. Apakah kemudian faktor kedalaman laut juga akan menjadi kendala pada saat pencarian sehingga tidak dibaca sinyal ataupun terdeteksi di radar militer misalnya? Kalau untuk radar itu biasanya dipakai untuk di udara ya. Jadi kalau untuk di permukaan laut itu susah. Itu jarak pandangnya radar pun juga akan pendek. Terbatas, ya? Kalau misalnya di perairan yang dalam, itu masalahnya adalah ini kita kan selalu bilang kalau di perairan kenapa kok black box-nya yang mesti ada pemancar suara sinyal pinger itu beroperasi di sonar range, kenapa kok kita nggak bisa dengar? Nah, kalau itu perairan yang dangkal, lautnya itu berisik dengan arusnya karena dia tidak dalam. Nah, itu untuk kapal bisa mendengar itu dia harus lebih dekat. Dimana kalau itu lautnya dalam, cenderung lebih sunyi lah, jadi lebih bisa terdeteksi dari jarak lebih jauh. Oke, baik Pak Geri dan juga Pak Manotar, kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu simulasi skenario kemungkinan kecelakaan pesawat dari Malaysia Airlines MH370 berikut ini. Iya, ini adalah skenario ataupun kemungkinan apa yang terjadi pada pesawat Malaysia Airlines MH370 pada saat dia terbang di ketinggian 35.000 feet
ataupun 35.000 kaki. Ada skenario kemungkinan kemudian pesawat mengalami ledakan di udara kemudian jatuh ke laut. Atau ada kemungkinan juga skenario bagaimana kemudian pesawat jatuh ataupun menukik ke bawah dan kemudian patah pada saat kemudian mendekati permukaan air. Ya, Pak Gary, ini mungkin tadi mengenai memang ada dikatakan ada terbaca di radar militer sesaat sebelum hilang kontak dan memang kemungkinan ada gerakan memutar kembali ke arah Malaysia seperti itu. Dengan bahan bakar terbatas seperti itu, bagaimana saja kemungkinannya? Bahan bakarnya pada saat itu sih masih cukup sekali ya, karena dia baru terbang 2 jam ya? 1 sampai 2 jam. 1-2 jam. Nah itu mereka bawa untuk terbang 7 jam dan itu tadi seperti Pak Manotar bilang, kalau saya estimate sih mungkin dia ada bawa untuk 2 jam ekstra di atas itu tergantung dengan mereka punya plan alternatif di mana. Nah ini yang jadi pertanyaan, kalau memang ada laporan bahwa pesawatnya mungkin belok entah ke arah mana sebelum hilang, kita juga harus hati-hati di sini karena di sekitar posisi terakhir pesawat di radar itu memang airway-nya belok. Itu satu. Dan kedua, pesawat yang misal mengalami masalah dan sudah ibaratnya sudah masuk ke fase fatal, yaitu fatal dive atau bagaimana, itu juga biasanya nggak lurus. Jadi itu bisa disalahartikan, makanya kita juga belum dapat konfirmasi dari pihak Vietnam maupun pihak Malaysia mengenai itu. Oke, tapi ini kemudian tim yang mencari bukan hanya dari Malaysia saja. Kita lihat ada 34 pesawat dan 40 kapal laut. Ini melibatkan setidaknya ya 9 negara seperti itu. Tapi kemudian sampai lebih dari 48 jam belum menemukan kemudian sinyal-sinyal yang bisa memancarkan keberadaan mungkin puing-puing ataupun keberadaan pesawat Malaysia Airlines secara utuh sendiri. Itu sebetulnya apa kendalanya? Kendalanya sebenarnya ya kita tidak tahu dari posisi terakhir di radar, pesawat itu bisa kemana saja. Gitu. Tapi kan ini nampaknya disisir dari segala macam posisi sebetulnya. Areanya juga nggak kecil gitu. Jadi pertama kendalanya adalah kita belum tahu karakteristik dari pesawatnya hancurnya bagaimana, apakah water impact-nya seperti apa, apakah dia masih utuh atau tidak. Ini semua menjadi faktor, apakah floating debris-nya banyak atau tidak. Nah kita belum tahu. Jadi kita tetap harus mendukung mereka yang sedang search and rescue, yang sedang mencari, karena mereka juga harus mencari secepatnya. Karena kalau kita sekarang udah masuk ke hari ketiga, kalau dia lebih dari 1 minggu, biasanya spekulasi-spekulasi juga yang timbul mulai aneh-aneh gitu. Nah ini yang jadi kendala nanti. Oke, kembali ke Pak Manotar. Iya, Mbak. Iya, Pak Manotar, ini dikatakan memang ada misalnya tumpahan minyak di 90 mil selatan Vietnam. Bagaimana menurut Anda kemungkinan adanya kebocoran ataupun pada saat kecelakaan terjadi misalnya ada tumpahan minyak, atau bagaimana menurut Anda skenario ini? Kalau saya pikir gini, kalau untuk tumpahan minyak, kalau tumpahan minyak sudah ada, berarti kan kejadiannya itu sudah didetek sama pilotnya. Kalau tumpah minyak, berarti kan minyaknya itu kan berkurang dari jumlah yang dia bawa. Itu kan paling nggak dia sudah harus melapor bahwa dia akan mendarat secepat mungkin di bandara yang terdekat. Karena dia sudah tidak cukup lagi fuel-nya untuk dibawa ke Beijing. Oke. Kan itu berarti ada kebocoran. Kalau ada kebocoran kan pasti udah bisa didetek. Kok minyak kita udah segini? Oke, baik. Gitu kan? Jadi pasti dia akan udah detek, dia akan melapor ke menara waktu dia kejadian itu. Dan satu lagi, kalau dia mau kembali pun, ini keadaan normal. Tadi Pak Gary udah mengutarakan, ini kan di luar karena dia mungkin lagi sibuk untuk mengerjakan troubleshooting, tiba-tiba dia lupa untuk mengontrol pesawatnya, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau dia kembali pun harus memberitahu ke kontrol. Karena itu sangat mengerikan juga kalau balik. Itu kan arah berlawanan dengan traffic ya. Jadi itu palingnya sudah harus announce ke air traffic control-nya begitu. Baik, Pak Manotar, ada kemudian yang menyatakan kecelakaan yang menimpa Malaysia Airlines ini hampir mirip dikatakan yang terjadi dengan Adam Air pada 2007 lalu atau dengan yang terjadi pada Air France seperti yang disebutkan oleh Pak Gary di 2009 lalu. Tanggapan Anda?
Kalau saya bilang saya tidak mau berandai-andai. Kasihan juga, belum tentu bisa sama. Memang kejadiannya hampir semua pesawat itu semua hampir sama. Mau pesawat 747, mau 777, mau Airbus tuh semua kejadiannya sama. Secanggih apapun kejadian ini bisa terjadi ke semua pesawat. Karena kita kan masih menduga-duga nih. Oke. Jadi kalau untuk mau kita samakan ada kesamaannya, saya pikir sih enggak lah. Baik, kita kembali ke Pak Geri. Pak Geri, ini tadi dikatakan berapa jam pertama sebetulnya memang vital agar tim SAR ini bisa intensif untuk kemudian mencari keberadaan pesawat Malaysia Airlines ini? Ya, pasti sih secepat mungkin ya. Cuman golden window-nya itu 24 jam pertama. 24 jam pertama. Dimana kalau memang pesawat itu jatuh dan ada survivors, itu memang 24 jam pertama itu benar-benar golden window-nya. Lebih dari 24 jam tersebut, ya yang tadinya cedera ringan akan menjadi cedera berat. Yang tadi cedera berat mungkin akan kehilangan nyawa. Lalu yang tadinya tidak cedera bisa sakit. Nah, setelah lebih dari 3 atau 4 hari, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu sudah mulai ke kita lebih prepare ke evakuasi orang cedera, karena sudah sulit untuk diharapkan bahwa ada yang survive tanpa cedera. Setelah 1 minggu, itu akan lebih susah lagi. Jadi makin cepat makin baik. Cuman kalau kita bilang berapa tenggang waktu yang harus benar-benar kita intensif fokus, ya sebenarnya 24 jam pertama itu udah pasti crucial. Tapi tetap kita kan tidak bisa berasumsi bahwa sudah tidak ada yang survive. Itu nggak lazim gitu. Baik. Ya, kembali ke Pak Manotar. Pak Manotar, ini memang kita harapkan yang terbaik ya dari skenario ataupun kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 ini seperti itu. Baik Pak Manotar, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Pak Geri, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan selanjutnya berikut. Ya, terima kasih Pak. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah 5 teori hilangnya pesawat Malaysia Airlines. Yang pertama adalah dugaan tindakan terorisme. Adanya 2 orang penumpang menggunakan paspor palsu menimbulkan dugaan adanya serangan teroris dalam pesawat. Yang kedua adalah teori mengenai ledakan di dalam pesawat. Ini diperkuat dengan bukti dari waktu jelajah pesawat yang berada dalam ketinggian fase jelajah aman dan telah berada dalam kondisi autopilot. Teori selanjutnya adalah adanya gangguan mesin, muncul info bahwa pesawat melakukan putar balik sebelum kontak radar terputus. Ini menimbulkan spekulasi bahwa pesawat tersebut berputar balik karena adanya masalah mesin, namun terbantahkan karena seharusnya pilot melakukan panggilan darurat untuk kembali. Ya, ada sejumlah teori kemudian yang bergulir. Yang keempat adalah mesin yang tiba-tiba mati. Teori ini sangat berdekatan dengan kejadian jatuhnya pesawat Air France pada 2009. Banyak pihak menduga kejadian ini sangat mirip dengan Malaysia Airlines. Dan yang kelima adalah human error, yaitu kesalahan dari pilot. Kesalahan pilot menjadi teori terakhir dari jatuhnya pesawat. Tetapi teori ini bisa dilemahkan oleh jam terbang tinggi yang dimiliki oleh pilot Malaysia Airlines. Ya, semakin lama memang ditemukan ini banyak sekali teori ataupun dugaan-dugaan skenario kemungkinan yang terjadi pada pesawat Malaysia Airlines. Tapi itu tadi di poin pertama, ada kemungkinan dugaan terorisme. Menurut Anda seperti apa? Oke, itu kan karena ada 2 penumpang yang pakai paspor palsu. Sekarang kita harus lihat juga, ini mereka pakai paspor palsu, mereka melakukan check-in dan melewati imigrasi di Bandara Kuala Lumpur, atau mereka terbang dari tempat lain, lalu mereka pindah ke pesawat tersebut. Transit. Nah, sekarang begini, tiketnya kita sudah ketahui dibeli hanya 1 hari sebelumnya di Pattaya. Mereka mau dari Pattaya ke Kuala Lumpur lewat jalan darat atau jalan laut dalam waktu sehari nggak mungkin. Jadi kemungkinan besar adalah mereka menggunakan penerbangan. Sekarang memang kita sangat tergiur lah untuk bilang, oh kalau gitu terorisme. Cuman kita harus lihat juga, pasar pencurian identitas dan paspor di Thailand itu ada. Dan itu sudah menjadi tempat untuk imigran gelap, penyelundupan, dan juga untuk orang yang mau cari asylum di negara lain. Di mana mereka ke sana, mereka membeli paspor, mereka menggunakan paspor set A untuk untuk keluar dari Thailand. Dan zaman sekarang kan sudah gampang, kita bisa web check-in, pre-check-in, segala. Dia terbang misalnya kali ini ke Kuala Lumpur, dia buang paspor yang lama, dia keluarkan boarding pass dengan nama paspor yang baru, tanpa melalui imigrasi di Malaysia. Sedangkan petugas yang di gate hanya mengecek nama, foto, mirip. Nah, nanti begitu mereka sudah tiba di Eropa, mereka bisa bilang, saya mau minta asylum. Suaka ya?
Identitas Anda siapa? Ini paspor saya curi. Selesai. Mereka mau dipulangin kemana? Oke. Nah itu. Jadi itu teori, itu metode sudah digunakan untuk illegal migration. Dan rute favoritnya memang melalui Beijing, ironisnya. Jadi ini menurut saya bukan berarti cenderung adanya apa kemungkinan besar ini terorisme. Enggak, kalau saya bilang malah ini justru malah membuka hal yang lain gitu. Lebih ke faktor teknis seperti itu menurut Pak Giri atau bagaimana? Ya, memang informasi sekarang masih sedikit sekali ya. Jadi faktor teknis ya mungkin, dari sisa teori yang lain itu semuanya mungkin, hanya yang masalah kalau ada engine failure ataupun ada kalau yang tadi ledakan udara kita sudah bahas, engine failure memang benar. Seharusnya dia akan memanggil, mesinnya mati semua pun juga seharusnya dia masih bisa manggil. Karena seharusnya komunikasi dilakukan setiap saat. Ketika ada satu hal kecil kemudian yang terjadi, ada gangguan sedikit pun, ini komunikasi harus terus terjalin dengan bandara-bandara pengawas terkait di negara-negara tersebut ya. Kalau kita hanya stay dengan 5 teori tersebut, justru sekarang menurut saya memungkinkan adalah either ledakan atau yang kelima, kesalahan pilot. Cuman kita harus hati-hati kalau kita bilang kesalahan pilot, karena bukan berarti pilotnya lalai atau pilotnya buruk atau memang enggak, itu memang sifat manusia, kan kita tidak perfect gitu. Walaupun kalau dari jam terbangnya sebetulnya sudah tinggi ya. Memang kita lihat kasusnya di Air France, kaptennya jamnya tinggi, yang duduk di kanan waktu itu jamnya tinggi, yang duduk di kiri jamnya tidak tinggi, tapi dia harusnya di backup oleh dua yang lain, tapi toh tetap terjadi. Oke, ini pada saat melewati rute dengan beberapa negara seperti itu, sebetulnya pesawat ini kemudian selalu berkomunikasi dengan menara-menara pengawas di negara-negara terkait yang dilewati seperti itu, Pak Giri? Jadi dari bandara, lalu begitu dia sudah take off, dia akan climbing ke cruising altitude, dia akan kontak ke namanya Area Control Center. Nah, nanti dari Kuala Lumpur ke Ho Chi Minh, dari Ho Chi Minh Saigon, dari Saigon itu mungkin masuk ke Hong Kong dulu, habis itu ke Guangzhou, baru masuk ke airspace-nya Beijing. Tapi terakhir ini kontak memang ada di Vietnam, kalau tidak salah seperti itu ya? Kontak terakhir itu either dari mereka sewaktu di hand off dari Kuala Lumpur ke Ho Chi Minh, atau begitu mereka masuk ke Ho Chi Minh kontaknya tuh tiba-tiba putus. Itu yang kita juga masih nunggu klarifikasinya. Tapi ini memang karena waktu terus berjalan, ini mulai orang-orang kemudian menduga-duga apa sebetulnya yang terjadi ya seperti itu. Padahal kemudian tim SAR dari berbagai negara tadi memang sudah dikatakan ini sudah mulai terlibat seperti itu, tapi belum menemukan titik terang mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines. Memang susah sih, kita kan selalu berharap ya. Saya jujur aja, pribadi saya pesimis, cuma saya tidak bisa bilang, oh udah nggak mungkin. Saya juga masih berharap, dalam benak hati saya selalu berharap. Karena ya siapa yang mau kehilangan sanak saudara atau kerabat. Cuman di sini kita juga harus lihat bahwa metode pengendalian informasi yang dilakukan oleh Malaysia dan Malaysian Airlines kali ini, mereka juga menerapkan metode yang mungkin ada yang bilang, kok nggak enak banget sih, kok diem, kok nggak banyak kasih kabar. Justru itu yang dibutuhkan, karena keluarganya kan tidak kasihan kalau mereka dengar kabar yang ternyata tidak benar. Oke, Pak Giri, memang kita membicarakan skenario yang sifatnya terburuk seperti itu ya, tapi tentunya kita dan semua pemirsa juga mengharapkan yang terbaik, menemukan pesawat Malaysia Airlines dan semua penumpang dan awak pesawatnya dalam kondisi selamat dan tidak sesuatu terjadi seperti itu ya Pak Giri. Mudah-mudahan. Oke, baik Pak Giri, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih Pak. Terima kasih.